Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertemu kembali di video kali ini untuk belajar ya. Baik, untuk kali ini kita akan mengerjakan latihan soal ujian sekolah pendidikan agama Islam di tahun 2021 ini ya. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa semoga apa yang kita pelajari kali ini bermanfaat dan dapat membantu kita ketika kita ujian sesungguhnya nanti ya. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baik, tanpa berlama-lama yuk langsung kita masuk di latihan soalnya ya. Baiklah, mari langsung kita pelajari latihan soal USEK, ujian sekolah ya, di tahun 2021 Pendidikan Agama Islam kelas 6. Oke, bagi yang belum berdoa, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengerjakan ya. Oke, kita masuk di Romawi yang pertama. Pilihlah jawaban yang paling benar. Oke, masuk soal nomor 1. Surat Al-Kafirun menempati urutan surat yang ketitik-titik di dalam Al-Quran. A 107, B 108, C 109, D 110. Jawaban yang tepat yaitu ya 109 ya. Oke, silakan semuanya belajar kembali dan dihafalkan. Urutan surat Al-Kafirun adalah 109. Oke, lanjut soal yang kedua. Wala ana abidum ma'abattum. Perhatikan ayat ini ya. Cara membaca bacaan pada surat Al-Kafirun yang digaris bawahi tersebut adalah titik-titik. A. Memantul, B. Jelas, C. Samar-samar, D. Mendengung. Ya, perhatikan yang digaris bawahi. Kira-kira cara membacanya adalah ya, jawabannya D ya, mendengung. Nah, kenapa mendengung? Karena ini adalah bacaan idgham bi guna. Nah, kenapa idgham bi guna? Karena ada tanwin ya. Di sini domatain bertemu huruf mim. Oke, soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Boleh saling bergantian kepercayaan dengan non-muslim. 2. Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah Tuhan orang kafir. 3. Tidak ada toleransi dalam hal akidah atau iman dan ibadah. 4. Orang kafir boleh mencoba dulu masuk Islam dan boleh kafir kembali. Nah, dari pernyataan di atas yang termasuk isi pokok kandungan surat Al-Kafirun ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Nah, silakan diamati dengan baik ya. Yang termasuk isi kandungan surat Al-Kafirun yaitu A. Apakah 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 1 dan 4, D. 3 dan 4. Nah, kira-kira jawabannya adalah, silakan difikirkan ya. Sudah ya? Oke, jawabannya adalah yang B ya, 2 dan 3. Coba kita amati lagi ya. Di sini yang kedua yaitu Nabi Muhammad tidak akan pernah menyembah Tuhan orang kafir. Nah, ini adalah isi dari surat Al-Kafirun ya. Kita tidak boleh saling bergantian untuk menyembah Tuhan yang berbeda ya. Kita harus yakin hanya Allah Tuhan kita. Nomor 3. Tidak ada toleransi dalam hal akidah atau iman dan ibadah. Nah, toleransi yang benar dalam Islam, kita harus membatasi ibadah masing-masing, saling menjaga, tidak mengganggu dan tidak boleh bergantian ibadahnya ya. Oke, soal selanjutnya yang nomor 4. Ayat dalam surat Al-Kafirun yang memiliki makna bagimu agamamu dan bagiku agamaku, yaitu A. Wala antum abiduna ma a'bud,
Yang B, la a'budu ma ta'budun. Yang C, wala ana abidum ma abattum. Yang D, lakum dinukum waliyadin. Nah, dari keempat ayat ini yang sesuai dengan makna ini kira-kira yang mana ya? Ya, jawabannya adalah ya, yang D ya. Lakum dinukum waliyadin. Artinya bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Oke, soal nomor selanjutnya, nomor 5. Berikut ini adalah contoh kiamat sugro yang benar ya. Adalah titik-titik. A, gunung-gunung berterbangan. B, terjadi gempa bumi dan tsunami. C, planet-planet bertabrakan. D, matahari terbit dari barat. Oke, silakan diamati. Kiamat sugro adalah yang A sampai D, yang mana ya? Oke, sudah ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah ya B ya. Terjadi gempa bumi dan tsunami. Nah, ini bencana alam yang sering terjadi ya. Nah, ini adalah masih kiamat kecil atau sugro. Sementara yang A, C, dan D ini adalah sudah menemui akhir dunia ya. Oke, soal nomor 6. Hari kiamat memiliki nama lain yaitu Yaumul Jaza. Istilah itu memiliki arti hari titik-titik. Ya, Yaumul Jaza artinya adalah A, perhitungan, B, kebangkitan, C, penimbangan, D, pembalasan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, pembalasan ya. Jaza artinya pembalasan. Nah, untuk nama-nama hari kiamat yang lain coba dipelajari kembali ya, agar kalian hafal nama-nama lainnya. Oke, soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini ya. 1. Waktu berjalan terasa begitu cepat. 2. Matahari terbit dari barat. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Ilmu agama tidak lagi dianggap penting. Nah, dari keempat pernyataan di atas yang termasuk tanda-tanda besar kiamat ditunjukkan oleh nomor tanda-tanda besar ya. A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, D3 dan 4. Ya, silakan dibaca. Jawaban yang tepat yaitu ya, B ya, 2 dan 3. Coba kita amati lagi. Yang kedua, matahari terbit dari barat. Nah, ini adalah tanda besar kiamat ya. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ini juga tanda-tanda yang besar ya. Jadi akan terjadi kiamat lebih dekat lagi ya. Oke, soal nomor 8. Ada beberapa hikmah jika kita beriman kepada hari kiamat. Hikmah beriman kepada hari kiamat banyak ya. Di sini kecuali, berarti yang salah ya. A. Lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. B. Tidak menunda-nunda untuk berbuat baik. C. Menjadi penakut dan pemurung menyendiri. D. Menghindari perbuatan tercela yang dibenci Allah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, menjadi penakut dan pemurung menyendiri. Nah, ini bukan termasuk hikmah jika kita beriman kepada hari kiamat ya. Ini adalah salah. Soal nomor 9. Kita adalah makhluk yang lemah berbeda dengan Allah yang selalu kuasa dalam melakukan apa saja. Ini sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. As-Somad, B. Al-Baqi, C. Al-Muqaddim, D. Al-Muqtadir. Nah, jawaban yang tepat sesuai dengan pernyataan ini adalah ya, D ya, Al-Muqtadir. Al-Muqtadir artinya adalah Allah Maha Kuasa ya. Diingat-ingat, Al-Muqtadir Allah Maha Kuasa, tidak lemah ya.
Oke, soal nomor 10. Allah adalah tempat kita menggantungkan segala harapan dan kita selalu butuh kepada Allah. Nah, hal ini sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. As-Somad, B. Al-Baqi, C. Al-Muqaddim, D. Al-Muqtadir. Nah, jawaban yang tepat sesuai dengan pernyataan ini adalah ya, 10 adalah A ya, As-Somad. As-Somad artinya adalah Allah Maha dibutuhkan atau Allah tempat bergantung kita ya. Oke, soal nomor 11. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mati dan akan hidup selama-lamanya tanpa batasan waktu ya. Sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. As-Somad, B. Al-Baqi, C. Al-Muqaddim, D. Al-Muqtadir. Jawaban yang tepat yaitu ya, B ya, Al-Baqi. Apa artinya Al-Baqi? Yaitu Allah Maha Kekal, tidak akan pernah mati ya. Allah hidup selama-lamanya. Soal nomor 12. Allah Subhanahu wa taala Maha terdahulu dan tidak ada yang lebih awal ada selain Allah. Ini sesuai dengan Asmaul Husna titik-titik. A. As-Somad, B. Al-Baqi, C. Al-Muqaddim, D. Al-Muqtadir. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, Al-Muqaddim. Kenapa Al-Muqaddim? Karena Al-Muqaddim artinya adalah Allah Maha terdahulu ya, paling awal, tidak ada sesuatu yang lebih awal dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut soal nomor selanjutnya, nomor 13 ya. Pembayaran wajib oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat berupa mengeluarkan makanan pokok dengan ukuran tertentu pada saat menjelang Idul Fitri disebut dengan istilah titik-titik. A. Sodakoh, B. Infak, C. Zakat fitrah, D. Zakat mal. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya, zakat fitrah. Oke, soal nomor 14. Besar zakat mal yang harus dikeluarkan dalam hal pertanian yang airnya dialiri air memakai biaya dan upaya sendiri adalah sebesar titik-titik. A. 5%, B. 10%, C. 15%, D. 20%. Jawabannya yang paling tepat yaitu ya, A ya, 5%. Jika pertaniannya itu dialiri air sendiri dengan biaya dan upaya maka 5%. Namun sebaliknya jika airnya tergantung dari alam, dari air hujan atau sumber tanpa biaya, maka menjadi 10% ya untuk zakat mal pertaniannya. Ya, silahkan dipelajari lagi. Oke, soal nomor 15. Jika seorang muslim memiliki 40 ekor kambing dan sudah mencapai 1 tahun dalam kepemilikannya, maka dia wajib membayar zakat mal sebesar titik-titik. A. 1 ekor kambing, B. 2 ekor kambing, C. 3 ekor kambing, D. 4 ekor kambing. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, A ya, 1 ekor kambing. Oke, soal nomor 16. Berikut ini adalah termasuk hikmah membayar zakat, kecuali berarti yang salah ya. A. Mengingatkan manusia bahwa harta adalah titipan dari Allah. B. Sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat dari Allah. C. Mengurangi harta agar tidak menjadi kaya raya. D. Membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir, tamak, dan rakus. Jawaban yang paling tepat yaitu ya, C ya. Jadi di sini mengurangi harta agar tidak menjadi kaya itu bukan termasuk hikmah ya. Selama kita membayar zakat, kita akan bertambah kaya, tidak mungkin kita berkurang harta kita karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, soal nomor 17. Salah satu jasa dari kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab yang masih bisa kita rasakan manfaatnya hingga saat ini adalah, nah sampai saat ini kita bisa merasakannya, yaitu apakah A. membentuk tentara pertahanan angkatan laut, B.
B. Penetapan kalender Hijriah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. C. Menyusun dan membukukan Al-Quran agar tidak ada perbedaan isinya. D. Mengembangkan ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan pengetahuan lainnya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, penetapan kalender Hijriah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam. Nah, kita masih bisa merasakan kan saat ini kalender Hijriah masih ada. Itu adalah jasa dari Khalifah Umar bin Khattab ya. Baik, soal selanjutnya nomor 18. Berhasil menumpas nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Nah, ini adalah jasa yang ditorehkan oleh Khalifah titik-titik. A. Abu Bakar As-Siddiq, B. Umar bin Khattab, C. Utsman bin Affan, D. Ali bin Abi Thalib. Jawaban yang paling tepat yaitu ya A ya, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali menumpas nabi-nabi palsu yang salah satunya bernama ini ya, Musailamah Al-Kadzab. Oke, soal nomor 19. Di antara Khulafaur Rasyidin yang sangat fokus pada bidang pendidikan dan termasuk juga sepupu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu titik-titik. A. Abu Bakar, B. Umar, C. Utsman, D. Ali. Nah, kira-kira siapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah D ya, Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah sepupu dari Nabi Muhammad sekaligus khalifah yang sangat fokus pada pendidikan ya, pengembangan keilmuan pengetahuan ya. Oke, soal nomor 20. Berikut ini yang termasuk jasa yang ditorehkan oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu A. Membentuk departemen dan lembaga pemerintahan, B. Penetapan kalender Hijriah 1 Muharram sebagai tahun baru Islam, C. Menyusun dan membukukan Al-Quran agar tidak ada perbedaan isinya, D. Mengembangkan ilmu tafsir, hadis, nahwu, dan pengetahuan lainnya. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, menyusun dan membukukan Al-Quran agar tidak ada perbedaan isi. Ini adalah jasa dari Utsman bin Affan. Baik, soal nomor 21. Coba kalian perhatikan untuk potongan ayat surat Al-Maidah ayat 2 ini ya. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Arti potongan surat Al-Maidah ayat 2 tersebut adalah dan janganlah kalian tolong-menolong dalam titik-titik. Nah, jangan tolong-menolong dalam hal apa yang tidak boleh ya? A. Berbuat baik dan benar, B. Berbuat dosa dan permusuhan, C. Ujian dan ulangan, D. Musibah dan bencana. Jawaban yang paling tepat yaitu ya B ya, dan janganlah kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Itu yang dilarang dalam surat Al-Maidah ayat 2 ya. Oke, soal nomor 22. Perilaku tercela yang kadar dosanya sangat besar dan diibaratkan Allah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati adalah titik-titik. A. Suudzon, B. Tajassus, C. Ghibah, D. Fitnah. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, ghibah. Apa sih ghibah itu? Ghibah itu membicarakan kejelekan orang lain sementara orang itu tidak mengetahui ketika kita membicarakannya ya. Nah, itu seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah mati. Tentu jijik ya untuk seperti itu. Soal nomor 23. Coba perhatikan ayat berikut ini. Waja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Nah, sesuai dengan surat Al-Hujurat ayat 13 ini, kita diciptakan Allah berbeda-beda suku atau bangsa adalah untuk saling titik-titik. A. Menghina, B. Berkelahi, C. Mengenal, D. Mencaci. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya. Kita diciptakan Allah berbeda-beda suku, budaya, dan lain-lain. Itu adalah untuk saling mengenal, saling silaturahmi ya, bukan malah saling menjelek-jelekan, berkelahi, dan yang jelek-jelek ya. Soal nomor 24. Orang yang mendapat kedudukan mulia di sisi Allah adalah yang unggul dalam hal titik-titik. A. Kekayaan, B. Kepintaran, C. Ketakwaan, D. Kecantikan. Jawaban yang paling tepat yaitu ya C ya, ketakwaan.
Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ya, bukan yang paling pintar atau kaya atau cantik ya. Oke, soal nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. 2. Menjadi pintar karena rajin belajar. 3. Kita tidak bisa memilih terlahir menjadi laki-laki atau perempuan. 4. Menjadi anak yang disenangi banyak orang karena ramah dan sopan. Nah, dari pernyataan di atas yang termasuk contoh kodok ditunjukkan oleh nomor. Nah, kira-kira yang mana ya contoh kodok? A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Coba amati pernyataan ini. Jawabannya adalah ya B ya, 1 dan 3. Kodok adalah sesuatu yang sudah ditetapkan Allah sejak dulu ya, dan kita tidak bisa mengubahnya. Yang pertama, matahari terbit dari timur. Tidak akan mungkin ada yang mampu mengubah terbitnya matahari ya, walaupun orang itu hebat atau pintar sepintar apapun. Yang ketiga, kita tidak bisa memilih terlahir menjadi laki-laki atau perempuan. Dulu kita lahir tidak bisa request atau memilih ya, atau meminta kepada Allah. Tiba-tiba kita terlahir menjadi laki-laki ataupun perempuan. Bukan sebuah permintaan ya. Baik, untuk soal selanjutnya nomor 26 sampai 45 kita lanjutkan di video berikutnya ya. Silakan klik langsung di informasi di atas untuk melanjutkan soal berikutnya ya, atau bisa diklik di deskripsi untuk link soal berikutnya. Baik, sampai ketemu di bagian yang kedua ya.